Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah persamaan diferensial biasa, yaitu bagaimana sih pengaplikasian PD linear orde 1 dan 2 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, pendahuluan yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama adalah definisi orde 1, kemudian contoh aplikasinya, yang selanjutnya adalah definisi orde 2 dan contoh pengaplikasiannya. Nah, definisi PD orde 1 adalah suatu persamaan diferensial yang mempunyai turunan tertinggi, dan turunan tertingginya adalah 1. Secara umum, PD orde 1 mempunyai bentuk umum yaitu I aksen ditambah PXY sama dengan QX, dengan P dan Q adalah fungsi kontinu pada interval alfa lebih kecil dari X lebih kecil dari beta. Selanjutnya, kita akan membahas contoh aplikasinya. Nah, yang pertama adalah unsur radioaktif radium meluruh secara proporsional dan memiliki setengah masa hidup, yaitu 1600 tahun. Berapa persentase jumlah awal jika telah berusia 6400 tahun? Cara menyelesaikannya yaitu, misalkan N adalah banyaknya radium pada saat T, maka dapat dituliskan Dn per dt sama dengan min Kn. Tanda negatif menunjukkan kenyataan bahwa N lebih besar dari 0 dan berkurang. Selanjutnya kita integralkan dengan menukar dt dan n, sehingga integral dn per n sama dengan min k integral dt. Selanjutnya setelah diintegralkan menghasilkan ln n sama dengan min kt ditambah c. Kemudian menghasilkan nilai n sama dengan ce pangkat min kt. Nah, kemudian pada saat t sama dengan 0 dan n sama dengan n0, maka n sama dengan ce pangkat min kt. Kemudian n0 sama dengan e pangkat 0 c. Kemudian mendapatkan nilai c sama dengan n0, sehingga diperoleh n sama dengan n0 e min kt. Itulah persamaan 1. Nah, jika diketahui t adalah waktu paro dan n adalah jumlah material radioaktif yang luruh pada waktu t, sehingga dapat dituliskan n sama dengan n0 per 2. Kemudian n-nya ini disubstitusikan ke persamaan 1, menghasilkan n0 per 2 sama dengan n0 e pangkat min kt. Nah, n0 dibagi n0 sama dengan 1, jadi 1 per 2 sama dengan e pangkat min kt. Mendapatkan nilai min ln 2 sama dengan min ln e pangkat kt. Kemudian disederhanakan menjadi ln 2 sama dengan t, sehingga waktu paro adalah t sama dengan ln 2 per k. Inilah persamaan 2. Nah, jika diketahui t sama dengan 1600 tahun, maka k dapat dihitung dengan persamaan 2, yaitu k sama dengan ln 2 per t sama dengan ln 2 per 1600 sama dengan 4,33 kali 10 pangkat min 4 atau 0,00043. Pada saat t sama dengan 6400 tahun, karena yang ingin ditanyakan adalah ketika 6400 tahun itu kenapa, maka n sama dengan RNO dengan n adalah jumlah material radioaktif yang telah meluruh dan R adalah persentase dari N0. Kemudian substitusikan n, t dan k ke persamaan 1. N sama dengan N0 e pangkat min kt, sehingga Rn0 sama dengan N0 e pangkat min 0,00043 dikalikan dengan tahun yang ditanyakan, yaitu 6400. Kemudian R sama dengan menghasilkan nilai 0,063 atau R sama dengan 6,3%. Jadi persentase material radioaktif yang telah tersisa setelah meluruh selama 6400 tahun adalah
6,3% dari jumlah semula. Nah, kemudian definisi dari orde 2. Suatu persamaan diferensial yang mempunyai turunan tertingginya berpangkat 2. Bentuk umum persamaan diferensial orde 2 adalah Y aksen ditambah PX Y aksen ditambah QX Y sama dengan FX, di mana PX dan QX disebut koefisien. Nah, contoh pengaplikasiannya, sistem gerak harmonik benda yang tergantung pada pegas. Jika massa benda M sama dengan 1/4 kg dan konstanta pegas K sama dengan 16 N per M, dengan redaman N sama dengan 0. Pegas saat tertarik benda bertambah panjang 1 meter dan mulai bergerak ke atas dengan kecepatan 8 m per sekon. Sistem tidak diberi gaya luar. Kemudian yang ingin dicari adalah tentukan modal persamaan yang menggambarkan sistem gerak harmonika pada pegas pada contoh kasus di atas. Kemudian tentukan persamaan gerak benda. Penyelesaian yang pertama adalah menentukan model persamaan sistem gerak harmonik pada pegas. Nah, didapatkan PD yaitu M D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah D DY per DT ditambah KY sama dengan E. Pada contoh kasus diketahui redaman disimbolkan dengan D sama dengan 0 dan gaya luar FT sama dengan 0. Massa konstanta pegas K sama dengan 16 N per M, sehingga model persamaan gerak harmonik pada pegas menjadi 1/4 D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 0 ditambah 16 Y sama dengan 0. Dengan kondisi awal, posisi awal benda Y sama dengan 0, Y0 sama dengan 1. Dengan kondisi awal, posisi awal benda Y0 sama dengan 1 dan kecepatan awal benda dy per dt 0 sama dengan min 8. Kemudian persamaan gerak benda. Persamaan gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan model PDA, yaitu 1/4 d kuadrat y per dt kuadrat ditambah 16y sama dengan 0. Masing-masing dikalikan dengan 4 menghasilkan d kuadrat y per dt kuadrat ditambah 64y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya adalah kita mencari persamaan karakteristik dari PD di atas, yaitu akar persamaan karakteristiknya adalah R sama dengan plus minus 8I. Kemudian solusi umum PD dengan YT sama dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T, karena variabel yang digunakan adalah T, sehingga bukan lagi C1 cos 8X tetapi C1 cos 8T. Dengan memasukkan syarat kondisi awalnya yaitu yang ini, kita harus ingat bahwa Y0 sama dengan 1 dan Y aksen sama dengan min 8. Dengan memasukkan syarat kondisi awal, Y sama dengan 0, C1 cos 8 kali 0 ditambah C2 sin 8 kali 0 menghasilkan Y0 sama dengan C1 cos 0 adalah 1 dan sin 0 adalah 0. Kemudian didapatkan Y0 sama dengan C1 sama dengan 1 karena Y0 nya adalah sama dengan 1. Dan dengan menggunakan persamaan Y aksen 0 atau dy per dt 0 tadi, jadi Y aksen T sama dengan min 8C1 sin 8T ditambah 8C2 sin 8T. Kemudian Y aksen 0 sama dengan min 8C1 sin 0 ditambah 8C2 sin 0. Kemudian Y aksen sama dengan C1 dikali 0 ditambah 8C2 dikali 1, mendapatkan nilai Y aksen 0 sama dengan 8C2. Y aksen 0 nya itu nilai tadi adalah min 8 sama dengan 8C2. Jadi C2 nya adalah min 1, sehingga persamaan gerak benda adalah YT sama dengan cos 8T dikurang sin 8T. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada pendapat atau kritik dan saran,
bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.